السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. وقال أيضا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلتم منصورين على أعدائكم ما لم تظهر فيكم سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله. وإذا ظهر فيكم سكرة حب الدنيا وأنتم لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالقرآن والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال أيضا: من ألف المسجد ألفه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. Kepada para kiai, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, berkahkan ilmunya, dan Allah Subhanahu wa taala gunakan mereka menjadi asbab hidayah di seluruh dunia. Dan juga kepada para umara, pejabat yang telah hadir dalam majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan sehingga amanah yang Allah berikan menjadikan fasilitas kebaikan, bukan untuk dirinya saja, tapi mudah-mudahan menjadi fasilitas kebaikan untuk warga, khususnya Sukabumi dan umumnya untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Dan hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan datangnya kita ke tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang manusia kecuali nikmat iman. Apabila seorang punya iman, maka Allah jamin hidupnya bahagia dunianya dan akhirat. Allah berikan jaminan: man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti dan pasti kami berikan kebahagiaan pada dia. Maka orang apabila ada iman, dalam posisi apapun dia bahagia. Dalam miskin dia bahagia, dalam kaya dia bahagia. Ada uang dia bahagia, tidak ada uang dia bahagia. Pejabat dia bahagia, rakyat dia bahagia. Di rumah yang gubuk dia bahagia, di rumah yang gedong dia bahagia. Seorang dia bahagia, bersama banyak orang dia bahagia. Di mana saja dia bahagia. Dapat uang dia bahagia, hilang duit pun dia bahagia. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh aneh orang beriman ini. Kana kullu fi'lihi lau khair. Sesungguhnya setiap apa saja yang dikerjakan mendapatkan kebahagiaan. In asabahu syarra'u syakar fakana khairin lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa in asabahu dharra'u sabar. Apabila dia mendapatkan kesusahan, dia bersabar dan itu adalah baik bagi dia. Itulah tanda iman. Jadi orang beriman ini mudah. Kalau dia ngaku iman, pasti hidupnya nggak akan stres, hadirin. Kalau masih ada yang hidupnya stres, tanda tanya imannya ini.
Karena orang muslim itu tidak mungkin stres. Dia akan terus bahagia dalam menempuh kehidupannya. Ada uang, tidak ada uang, jadi pejabat, jadi rakyat, ada jabatan, tidak ada jabatan, semuanya akan mendapatkan kebahagiaan. Hadirin akan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama sekali yang Allah bangun di muka bumi ini, Allah tidak membangun pertama adalah pusat bagaimana sumber materi, sumber uang, sumber makanan, sumber minuman. Allah belum bangun pabrik-pabrik yang lain. Tapi pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala adalah pabrik hidayah, sumber iman dan amal soleh. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya bangunan pertama sekali yang Allah jadikan di muka bumi ini, yang di Bakkah, adalah sumber kebahagiaan, adalah sumber hidayah, sumber penuh keberkahan, sumber iman, yaitu Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidaklah Allah utus para nabi, para rasul kecuali menyampaikan satu risalah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah, kamu bahagia. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita untuk menyiksa kita, menyengsarakan kita. Wallahu yad'u ila daharis salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia supaya manusia ini bisa bahagia masuk ke tempat kedamaian. Meskipun ada seorang yang dia terlahir, hadirin, karena adanya kita di muka bumi ini hak mutlak, bukan maunya kita. Maunya siapa, Pak? Bukan maunya kita. Ada dua orang, yang satu dia lahir dari seorang ibu. Ketika dia lahir, dia tidak bisa melihat, kakinya tidak bisa berjalan, tangannya lumpuh. Dia lahir, kemudian ibunya tidak mau dia, akhirnya dia simpan di tong sampah. Orang seperti ini maunya siapa, Pak? Apa maunya dia? Siapa keinginan siapa? Allah. Akhirnya dia selama hidupnya tidak diaku oleh siapapun. Dia mulai besar, tidak ada seorang pun yang menghargai dia. Satu sisi ada seorang manusia yang dia baru lahir saja, dia baru lahir dari rahim seorang ibu, yang mana ibu ini ratu. Dia melahirkan, baru lahir saja dia sudah disambut dengan berbagai macam sambutan. Wajahnya tampan sempurna, tangannya sempurna, jasadnya sempurna. Bahkan baru lahir saja dia dipanggil sebagai putra mahkota yang akan jadi raja. Dua hamba Allah ini, dua hamba Allah. Kira-kira Allah adil tidak? Yang satu lahir dalam keadaan tidak ada apapun, yang satu lahir dalam keadaan semuanya sempurna. Secara kasat mata kadang kita suka menyepelekan, ya Allah kasihan dia. Tapi Allah, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak letakkan sumber kebahagiaannya dari mana dia berasal, dia sempurna atau tidak. Tapi maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan sumber kebahagiaan dia adalah di dalam dada-dada dia. Apabila bayi pertama tadi dia melalui perjalanan hidupnya, tapi dia iman kepada Allah, taat kepada Allah, meskipun dia ini digubuk, meskipun tidak ada orang yang menghargainya, tapi kalau dia ada iman, yakin bahwasannya dia dalam kebahagiaan. Tapi sebaliknya, dia punya segala-galanya, fasilitas dia punya, harta punya, semuanya punya, tapi hatinya kosong dari Allah, tidak ada hubungan dengan Allah. Meskipun dia tinggal di istana, semuanya megah, demi Allah dia tidak ada di dalam ketenangan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, tidak ada hubungan dengan Allah, maka pertama sekali sebelum nanti di akhirat dia di dalam kesusahan, di dunia ini Allah akan cabut ketenangan sehingga hatinya gelisah. Maka maha adilnya Allah. Maunya kita, hidup kita di alam dunia ini bukan maunya kita, bukan keinginan anak kita, istri kita, orang tua kita, ayah kita, tapi hadirnya kita ke muka bumi ini keinginan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita, maka Allah maha adilnya Allah letakkan sumber kebahagiaan kita ini dalam agama. Maka Allah tidak membangun dulu sumber makanan, Allah tidak membangun dulu bangunan-bangunan yang lain, tapi Allah pertama sekali membangun adalah sumber iman, sumber hidayah, mubarakah wa hudal lil alamin. Satu rumah Allah bangun pertama sekali sebelum ada gedung-gedung yang lain, sebelum gedung-gedung pencakar langit ada, sebelum gedung-gedung pabrik-pabrik semua ada. Maka Allah pertama sekali Allah bangun pabrik hidayah, yaitu yang berada di Mekah, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dari masjid itulah sekarang menyinari ke seluruh dunia. Bahkan hadirin, sekarang di Indonesia saja kurang lebih hampir mendekati 1 juta masjid musola. Masjid musola Allah siapkan sumber kebahagiaan tidak jauh-jauh di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, supaya semua orang berbondong-bondong dia bahagia. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud pertemuan kita. Maksud kita sekarang beramai-ramai satu Sukabumi. Alhamdulillah kita ijtima ini Pak, bukan hanya di sini, kemarin kita di Cianjur, sebelumnya di Surade, di Jawa Barat ini hampir setiap kabupaten. Kenapa kita kumpul seperti ini? Oh, ini ijtimanya kumpulnya jemaah tabligh, bukan Pak. Tabligh itu bukan nama sebuah organisasi. Tabligh itu bukan nama sebuah satu gerakan, bukan hanya itu. Tabligh dakwah itu nama sebuah perintah Allah. Perintah Allah dakwah, seperti mana sholat, seperti mana umroh, seperti mana haji, seperti mana yang lain. Ketika ada orang melaksanakan sholat dan sholat itu berjamaah, maka apa kita sebut mereka? Jamaah sholat. Ketika ada orang umroh bersama-sama, maka kita sebut apa? Jemaah umroh. Ketika haji bersama-sama, kita sebut apa? Jemaah haji. Nah sekarang orang dakwah hari ini umat lupa, disangkanya hidup di dunia ini hanya untuk ibadah saja. Ada satu kerja yang hari ini lupa. Allah perintahkan kita untuk dakwah, untuk menyeru manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fitrahnya manusia. Maka ketika dakwah ini dibuat secara berjamaah, hadirin makan Allah, maka orang-orang menyebutnya, oh ini jemaah dakwah, oh ini rombongan tabligh, ini tidak. Bukan maksudnya nama, tapi maksudnya adalah amal, supaya setiap orang muslim yang mengaku la ilaha illallah dan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Pertama, dia ini ibadah kepada Allah. Yang kedua, dia ini menjadi da'inya Allah, penerus perjuangan Nabi Muhammad. Hadirin makan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja ini tidak akan pernah berhenti. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Inna Allah astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah telah memilih Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Allah telah memilih keluarga Ibrahim dan keluarganya. Bagaimana kerjanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, satu keluarga dicetak oleh Allah sebagai sampel untuk umat ini yang sekarang. Bagaimana anaknya, bagaimana istrinya, bagaimana dia menjadi asbab hidayah, asbab kebaikan untuk seluruh umat manusia. Wa ala Imran, dan kemudian ala Imran, keluarganya Imran, alal alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Selama masih ada ayat, hadirin makan Allah, di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang dia ini berjalan di atas muka bumi ini hauna, membawa risalah agama dengan rasa tawadhu, dia dari negeri ke negeri, dari satu daerah ke daerah, satu kampung ke kampung, dari satu hutan ke hutan. Selama ayat ini ada, maka masih ada orang-orang yang terus bergerak, hadirin makan Allah.
yang terus bergerak sampai hari kiamat. Apa? Hauna, dia datang tidak dengan kesombongan, dia merendahkan diri dia dengan sifat tawadhu. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila mulai orang-orang yang tidak paham mulai menyindir, mulai mencaci maki, mulai menghina, membicarakan, maka dia datang. Kami tidak datang untuk berperang, tapi kami datang dengan kedamaian. Tidak perlu dibalas. Apabila maka rombongan dikirim kemana saja hadirin, maksudnya apa? Untuk menyebarkan kebaikan, dan ini tidak akan pernah berhenti. Maka hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh. Setelah Ka'bah ini dibangun, maka di zaman Nabi Nuh alaihissalam kemudian hilang beberapa bagian daripada Ka'bah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan kembali Ka'bah tersebut. Dengan siapa? Allah memberikan contoh. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim alaihissalam membawa anak istrinya untuk datang ke satu lembah. Maka hadirin makan Allah, hari ini musim haji, orang melaksanakan haji, orang berbondong-bondong datang melaksanakan haji. Mudah-mudahan yang melaksanakan haji diterima hajinya. Yang belum, kita diberangkatkan haji hadirin makan Allah. Ini orang-orang dakwah hajinya kok ke India, bukan, hati-hati. Haji tetap tidak bisa dipisahkan. Haji ke Mekah waktunya sudah ditentukan. Nah ini kok kenapa dikit-dikit ke India? Kita ingin melihat, belajar. Sekarang bapak-bapak banyak studi banding pergi ke Mesir, studi banding pergi ke sana. Kita datang ke sana ke India melihat bagaimana setiap masjid 24 jam hidup. Makmur masjid, sholat subuh seperti sholat Jumat. Ini kita lihat Pak, datang sana untuk melihat. Kok ada? Betul ada satu tempat setiap hari datang ke tempat tersebut 10.000 orang, ribuan orang setiap hari, tidak pernah dipungut biaya, makan gratis terus hadirin. Seluruh dunia datang untuk apa? Untuk melihat, belajar. Datang satu tempat, masjid penuh hadirin makan Allah. Ijtima di India bukan seperti di kita. Kita sekarang hadir ribuan orang. Di sana satu kabupaten bisa hadir 300.000 orang. Kemarin Ustadz Mubarak dari Sukabumi baru pulang di satu tempat Maharashtra. Itu ijtima mereka dibuat satu kabupaten yang hadir hampir 1 juta orang hadirin. Semuanya berhajat. Kenapa? Semangat mereka dalam agama, sehingga masjid-masjid mereka penuh 24 jam ada kehidupan. Hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melaksanakan haji. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi diberangkatkan haji, amin. Rasulullah SAW sampaikan, al-ummar wal hujjaj wafdullah. Yang namanya orang-orang yang umrah dan orang-orang haji ini adalah utusan-utusan Allah, wakil-wakil yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih dari setiap tempat. Maka di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk melaksanakan haji. Ya'tuka rijalan, maka mereka mulai berbondong-bondong datang dari setiap tempat, berjalan kaki dari setiap daerah, ada yang naik kendaraan dan lain sebagainya. Untuk apa? Di ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, liyashhadu manafi'a lahum, supaya orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh yang datang ke sana bukan saja rutinitas, oh saya melaksanakan rukun kelima, bukan itu saja, tapi liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka melihat dengan kasat mata mereka bagaimana manfaat-manfaat yang mereka akan dapatkan. Maksudnya gimana? Studi bandingnya orang Islam itu sebetulnya datang ke Mekah, datang ke mana? Ke Madinah. Untuk kita tahu pilot project yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang ke satu tempat, didirikan masjid, dibangunkan masjid, dihidupkan masjid 24 jam hadirin makan Allah. Tidak pernah berhenti
sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kemakmuran, keberkahan, dari langit diturunkan, dari bumi dikeluarkan, hadirin, sehingga mencetak dari masjid orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dengar Abu Bakar, seorang pemimpin yang begitu, seorang dermawan yang rela mengorbankan hatinya. Ini kira-kira Abu Bakar alumni mana, Pak? Alumni fakultas mana itu? Hah? Alumni Masjid Nabawi. Siapa itu? Umar. 2/3 dalam genggamannya, keadilannya begitu hebat, sehingga orang-orang Romawi Persia begitu takut kepada dia. Lulusan mana, Pak? Alumni mana itu? Alumni Masjid Nabawi. Siapa? Utsman, yang kedermawanannya tidak pernah lagi diragukan, yang begitu hebat sampai sekarang diinformasikan di Saudi masih ada satu rekening atas nama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Itu jebolan alumni mana, Pak? Alumni Masjid Nabawi. Siapa itu? Ali radhiyallahu anhu, yang keberaniannya yang begitu gagah ketika pintu Khaybar harusnya diangkat oleh 8 orang, tidak mampu diangkat dengan seorang diri saja. Lulusan mana itu Sayyidina Ali? Alumni Masjid Nabawi. Siapa? Khalid bin Walid. Siapa? Amr bin As. Siapa orang-orang hebat yang kita dengarkan namanya? Semuanya alumni Masjid Nabawi. Dari masjid, hadirin makan Allah, dari masjid mereka terbina. Pengen tahu bagaimana Masjid Nabawi, hadirin? Bagaimana bentuknya? Bagaimana rupanya? Kita hari ini Masya Allah, kadang kita konsentrasi kita, mohon maaf, kita senang, Pak, kalau misalnya saya suka lewat itu, suka ada masjid Baturan, masana masjid Syairiyah, nyair. Kalau sumbangannya dari banyak orang seneng kalau ngebangun, Pak. Tapi kalau kerjasama memakmurkan masjidnya kadang susah. Kalau bangun, Masya Allah, terima dari sini, menerima sumbangan pembangunan masjid, seneng. Oh, mau orang luar, mau orang mana. Tapi pas giliran memakmurkan masjid, ada rombongan dakwah mau memakmurkan masjid, masih hitung-hitungan, hitung di dia, hadirin. Ini kok aneh, kalau sumbangan untuk membangun masjidnya seneng, tapi untuk giliran makmurkannya tidak, hadirin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, membangun masjid itu siapa saja bisa. Orang Islam, non Islam, orang yang dia ini ada iman, tidak ada iman, bisa bangun masjid. Tapi untuk memakmurkan masjid, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma kana al-musyrikun ay ya'muru masajidallah. Orang musyrik tidak mungkin bisa memakmurkan masjid Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Tapi orang yang ada iman, pasti dia ada kekuatan untuk memakmurkan masjid. Membangun masjid siapa saja. Tapi memakmurkan masjid, Allah sampaikan, wa ma kana al-musyrikun ay ya'muru masajidallah. Orang musyrik di dalam hatinya ada ketakutan kepada hadirin selain Allah, takut kepada benda, takut kepada jabatan, takut kepada makhluk. Ini susah untuk memakmurkan masjid Allah. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, kepada kamu akhirat, inilah orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam membangun, melihat supaya apa kita semua melaksanakan haji. Studi banding 2 pilot project. Masjidil Haram ini supaya umat melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim, Allah berikan keberkahan. Kemudian pilot di Masjid Nabawi ini adalah Rasulullah SAW dan sahabat. 2 ini. Maka pertama sekali Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin makan Allah, membangun masjid itu modalnya, ini lihat. Hari ini kita menyangka membangun masjid itu modalnya hanya duit, salah. Membangun masjid itu modalnya pertama sekali adalah iman dan takwa. La masjidun ussisa ala taqwa. Masjid yang taksisnya takwa, itu dulu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum Allah berikan hadiah untuk membangun Masjidil Haram, untuk membangun Ka'bah, apa? Allah uji iman, pelajaran iman.
Ibrahim, kamu kuat imannya, tapi sekarang kamu datang ke satu lembah 2000 km, datang ke satu lembah, kamu tinggalkan anak istri kamu. Baru datang, langsung berangkat, Pak. Tuh ngomong heula, teu nyarios heula, dan tidak ada seorang pun, tidak ada tetangganya, tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber minuman. Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat, istrinya ngejar, wajar karena tuh ngomong. Mau kemana singkat cerita gitu. Hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang iman itu teorinya, hadirin makan Allah, itu kita tahu yang memberikan rizki ini adalah Allah, yang menjaga keluarga kita siapa Pak? Allah. Yang mengurus anak kita siapa Pak? Allah. Ketika kita tinggalkan anak istri untuk Allah, nah berat. Kadang kita, wah kalau saya nggak ada, nanti gimana anak saya? Gimana istri saya? Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkan anak istrinya. Pertama pelajaran untuk Nabi Ibrahim. Yang kedua, untuk supaya istrinya yakin hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengurusnya, yang menjaganya bukan dia, maka keluar dari lidah seorang istri ini, idzan la yudhi'anallah, wa Ibrahim silakan kau berangkat, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Kalau ditinggalkan istrinya saja enak Pak, ngurus dirinya, tapi ini ditinggalkan dia dan anak kecil, anak bayi yang tidak bisa apapun. Kan kita gitu, seorang istri itu kalau ditinggalkan saja santailah, bisa ngurus diri. Ini anaknya harus memperhatikan, nggak bisa ngapa-ngapain, ngebantu nggak bisa, ngapa-ngapain tidak bisa. Hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pelajaran. Ketika Siti Hajar dalam keadaan krisis, bukan krisis, tidak ada sumber kehidupan, Nabi Ibrahim berangkat naik ke Jabal Qubays. Masih dijelaskan dalam Al-Quran apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya saya telah meninggalkan sebagian keluarga saya. Sadar, Nabi Ibrahim tahu, tapi dia harus memilih mana yang dia dahulukan, cinta kepada Allah atau cinta kepada anak istri. Keinginan Allah atau keinginan anak istri. Hari ini kan gitu masalah kita. Allahu Akbar, keinginan kita, keinginan Allah, mana yang didahulukan? Kita ada uang, mana yang didahulukan? Keinginan Allah, keinginan anak, keinginan istri, keinginan sendiri, mana yang kita dahulukan? Nabi Ibrahim alaihissalam menginjak keinginan dia, menginjak keinginan istrinya, dan dia dahulukan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kayyisu kata Rasulullah, mandana nafsahu. Orang yang cerdik, orang yang pandai adalah orang yang bisa menginjak keinginan dia, dan dia dahulukan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Zahirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, aku telah simpan anak istriku di satu lembah yang tidak ada sumber kehidupan. Kalau bahasanya apa Pak? Ya Allah, saya ini sudah nyimpan anak istri saya di lembah kematian. Itu sebetulnya itu. Biwadin ghairi dzi zar'in. Sudah, jangan pun manusia, tumbuhan aja, pohon aja nggak tumbuh, gimana manusia bisa hidup? Tapi apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ini pelajaran hadirin bagi umat sekarang, bagi umat dan seterusnya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam pertama sekali yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak istriku menjadi ahli sholat. Hadirin makan. Menjadi apa? Ayah jamaah ngetok-ngetok panto, ngajak sholat. Gawe ngajak-ngajak sholat tuh. Hari ini meremehkan perkara sholat. Hadirin makan Allah. Nabi Ibrahim minta, Rabbana liyuqimus shalah, Rabbij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku ahli salat
Ini rombongan bergerak kemana-mana. Maksud ijtima kita apa? Satu, supaya seluruh penduduk di Sukabumi ini tidak ada laki-laki baliknya kecuali menjadi ahli sholat dan sholat berjamaah ke masjid. Hadirin, tidak ada apapun. Hadirin, kita melihat perkara ini kayak nggak ada kerjaan, ngapain? Itu mah nggak rombongan gawe naon gawe nak ngajak-ngajak sholat. Sholat. Hari ini umat meremehkan perkara sholat. Hadirin, sedangkan Nabi Ibrahim meminta pertama sekali dalam keadaan krisis ahli keluarganya. Nabi Ibrahim tidak minta apapun, tidak minta ekonominya dikuatkan, sumbernya tidak. Pertama sekali yang diminta, Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah jadikan mereka ahli sholat. Hadirin, maka kenapa kita kumpul hari ini? Hadirin, supaya bapak-bapak di setiap masjid ini mikirkan bagaimana tetangganya ada yang tidak sholat belum. Kita sekarang nggak ada risau pak, orang mau nggak sholat terserah dia. Hadirin makan Allah, kadang kita mudah nyalahkan batur, wah dasar itu mah hese ka surgana itu. Hadirin, padahal kita nggak pernah datang kepada dia. Kita kadang menganggap orang-orang di jalanan yang mereka kadang dalam kesibukan jadi geng dan lain sebagainya, kita anggap mereka sebagai sampah. Tidak. Hadirin, kenapa kita yang salah? Karena kita nggak pernah datang kepada mereka. Hari ini kita mudah nyalahkan orang, memvonis orang, bahkan kepada orang-orang non-Islam kita begitu banyak melaknatnya. Hadirin makan Allah, orang ini gini. Tapi pernah nggak kita dakwah kepada mereka? Hadirin, pernah nggak kita sampaikan kepada mereka? Hadirin, maka hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, dia syahdu. Ini pertama, orang melaksanakan haji dan umrah melihat ke sana. Karena berurutan doa Nabi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaih warzuqhum minats thamarati la'allam yashkurun. Ini kuncinya. Hadirin, maka hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang paham ayat-ayat ini itu siapa pak? Sahabat Sayyidina Umar. Satu kisah, Sayyidina Umar sholat subuh di Masjid Nabawi penuh. Maka setelah berzikir Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat ke belakang. Maka setelah melihat ke belakang, Sayyidina Umar begitu banyak orang sholat berjamaah, ada satu orang Sulaiman. Bergetar hatinya, mana Sulaiman? Di mana Sulaiman? Kata sahabat, nggak tahu ya Rasulullah, ini Sulaiman kemana? Coba seorang khalifah, seorang pemimpin 2/3 dalam genggamannya mikirin ada satu jemaah yang tidak sholat berjamaah, dipikirin. Hadirin makan, mikirkan, jadi program, dipikirkan. Ini hadirin makan, akhirnya apa? Oke, sekarang bentuk rombongan, kita musyawarah siapa yang siap, langsung kita datangi rumahnya. Hadirin, jadi mendatangi rumah, jangan ngajak sholat, mengingatkan sholat itu bukan perkara baru. Kita kadang kita terus Islam yang mau diajak-ajak, bukan. Hadirin, kadang kita kalah sama sales motor. Sok kurang keur make motor, aya brosur motor teu ngambek. Hadirin, astagfirullah, antum nawaran saya kan lagi naik motor, ngapain nawaran motor deui? Tawaran ini kadang menjadi aneh. Orang muslim ngajak ke orang Islam deui, lamun ngajak mah lain ke orang Islam ka non Islam. Orang Islamna can salat kumaha? Ini dipikirkan. Sayyidina Umar membentuk rombongan. Singkat cerita, datang ke Sulaiman. Maka dikatakan kepada ibunya, wahai ibu, mana Sulaiman? Maka disampaikan, oh Sulaiman tadi malam bergadang sholat semalam suntuk, ternyata ketika dekat adzan tertidur, bukan tidak sholat. Maka Sayyidina Umar katakan, wahai Sulaiman, sesungguhnya sholat kamu berjamaah lebih aku sukai daripada sholat sunnah semalam suntuk. Kenapa? Paham pak, paham. Level amal itu, ketika amalnya banyak, maka ketika amal baik, maka Allah akan turunkan kebaikan, keadaan yang baik. Ketika naik amal-amal manusia baik, maka Allah turunkan keadaan yang baik. Satu saja berkurang dari amal baik, maka artinya akan ada keadaan yang buruk yang akan mulai datang. Hadirin, kita terkadang santai saja, ada orang nggak sholat terserah. Hadirin makan Allah. Maka hadirin makan Allah, maksud pertemuan kita hari ini
adalah bagaimana kita jadikan setiap masjid seperti mana Masjidil Haram 24 jam makmur, orang berbondong-bondong. Di Masjid Nabawi Rasulullah telah membantu bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan Masjid Nabawi penuh dengan orang berbondong-bondong. Kita pun demikian. Kalau masjid-masjid kita dimakmurkan, semua laki-laki baliknya di Sukabumi, yang jumlahnya hampir masjid di Sukabumi ini kurang lebih puluhan, hampir belasan ribu. Kemarin di Cianjur saja 17.000. Di Sukabumi ini hampir puluhan ribu juga. Apabila masjid-masjidnya makmur, hadirin makan Allah, inilah sumber iman, sumber takwa. Sumber iman takwa ada di masjid. Maka apabila kita makmurkan masjid-masjid kita, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan keberkahan dari langit dan Allah turunkan keberkahan, hadirin akan keluarkan keberkahan dari bumi. Allah akan berikan dari masjid-masjid itu, kita tularkan ke rumah-rumah kita seperti gardu, kemudian ditularkan, maka akan ada kehidupan. Maka maksud kerja dakwah kita ini, Pak, bapak-bapak, rombongan dikirim kemana-mana di Indonesia, di luar negeri. Apa 3 targetnya? Yang pertama, bagaimana tidak ada seluruh laki-laki balik kecuali semuanya melaksanakan sholat dan sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, bagaimana semua rumah-rumah orang Islam dihidupkan lagi seperti mana dahulu. Ada pengajian, wanita-wanitanya tutup aurat, dan kemudian setiap rumahnya ada pengajian-pengajian antara keluarganya. Yang ketiga, bagaimana anak-anak kecil, tidak ada anak-anak kecil yang ada di kampung kita kecuali semuanya pergi ke madrasah, belajar ngaji, belajar untuk menghafal Al-Quran. Kalau 3 generasi ala Ibrahim. Siapa ala Ibrahim? Ala Ibrahim ini hadirin, ada Ibrahim, ada Siti Hajar, ada Ismail. Kalau ala Ibrahim, 3 generasi ini, anak-anaknya, suaminya, laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, semuanya soleh-solehah, maka janji Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berkahkan langit, akan keluarkan keberkahan dari langit, dan Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi, dan nanti dikubur di mahsyar Allah kumpulkan seperti mana dikumpulkan di dunia ini. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, maka kita niat dari mulai sekarang pertemuan kita ini, kita niatkan bagaimana masjid kita dari mulai sekarang kita buka masjid kita 24 jam. Siapa sedia, Pak? Jangan kalah dengan Alfamart, Pak. Masya Allah, tukang kopi 24 jam, Alfamart 20 jam, tukang jamu 24 jam. Hadirin makan. Masjid kita kadang tidak buka 24 jam. Padahal semua masjid di sini menghadapnya ke satu arah. Ke mana, Pak? Kiblatnya di mana? Masjidil Haram ditutup ente. Terus orang kiblat ke mana tuh lamun ditutup teh? 24 jam menghadap sana terus, tidak pernah berhenti. Terus hadirin makan Allah, kemudian semua laki-laki balik kita niatkan, mungkin sekarang 1 saf, 2 saf, tapi kita pikirkan hari-hari. Jangan kita saja, Pak. Saya pernah terjadi, Pak, di Suriname. Saya pergi ke Amerika Selatan, di Suriname telah terjadi betul ketika orang-orang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang ibadah enak ibadahnya saja, dia tidak biarkan. Sekarang setelah 50 tahun mereka sudah tidak mengenal agama, masjid sudah ditutup, sudah penuh dengan ilalang. Ini kejadian. Apabila kita cuek seperti itu, tidak jauh beda. Maka dari mulai sekarang kita niatkan, mulai sekarang niat 100% laki-laki balik kita hantarkan ke masjid kita. Sudah insya Allah, Pak? Maka ini tidak mungkin bisa dengan diam saja. Caranya bagaimana? Caranya minimal setiap kita meluangkan waktu 8 jam ke masjid kita. Siapa sedia, Pak? 8 jam yang mana, Pak? Sekarang ini 8 jam untuk kantor, 8 jam untuk pertanian, 8 jam untuk sawah, 8 jam. Tapi 8 jam yang masjid masih mikirnya tidak. Kalau tidak, minimal waktu luang kita, siapa saja bapak-bapak, luangkan ke masjid. Masjid bukan hanya untuk ibadah, tapi kita pikir juga, kalau setiap hari mikirin satu ahli masjid saja datang ke masjid, maka dalam waktu 100 hari 100 orang, 200 hari, dalam setahun 360 orang akan datang ke masjid. Siap insya Allah, Pak?
Maka insya Allah nanti pada Isya akan ada pembicaraan yang lebih dahsyat lagi Pak. Ini baru asapnya saja. Nanti pada Isya ini apanya? Apinya Pak, insya Allah. Setelah itu apa latihannya? Alhamdulillah kita dengarkan, saya niat 8 jam. Maka insya Allah latihannya malam ini. Kegiatan kita bukan selesai pada Isya, kita niat semuanya iktikaf minimal 1 malam di masjid ini. Siap insya Allah Pak? Semoga Allah terima. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.